datang berkunjung di ranting ini di akhir periode ini, paling tahun ini ya, pertemuan terakhir di tahun ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya sosialisasikan di ranting ini. Pertama, untuk ibu-ibu ketahui dan pasti sudah ada beberapa yang tahu bahwa kemarin tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Oktober cabang sini BKRI cabang, perwakilan saya sendiri sebagai ketua cabang mengikuti kongres tingkat pusat di Jakarta, di Hotel Jakarta selama 3 hari bersama-sama dengan pengurus DPD Sulawesi Utara dan dari ketua-ketua, ada yang ketua tidak hadir jadi wakil ketua di cabang. Dari keseluruhan yang peserta dari DPD Sulawesi Utara, kami itu rombongan ada 54 orang, terdiri dari ketua-ketua cabang dan pengurus cabang. Jumlah dari DPD Sulawesi Utara pada saat kongres adalah terbanyak setelah Jakarta. Jadi orang Sulawesi Utara perwakilannya cukup banyak dan kami membawa 63 suara untuk pemilihan presidium DPP di pusat, 63 suara. Jadi ada beberapa pengurus DPD maupun ketua cabang yang membawa lebih dari satu suara untuk pemilihan. Selama 3 hari kami melaksanakan kegiatan-kegiatan. Cuma di hari pertama yang acara sedikit santai, yaitu acara kebersamaan yang diawali dengan parade tiap DPD. Jadi orang berparade, dan untuk DPD Sulut itu ada 2 DPD yang perwakilan orang tampil dengan pada saat acara pembukaan tampil dengan tarian Masampir. Jadi artinya orang lumayan lah dari Sulawesi Utara, orang bisa dipercayakan untuk tampil pada saat acara pembukaan. Selanjutnya hari kedua, ketiga sampai penutupan kami melakukan sidang. Sidang itu ada 5 sidang yang kami ikuti di sana, mulai dari sidang ada yang mengenai pembahasan anggaran dasar, rencana HUT BKRI 100 tahun yang pelaksanaannya di tahun depan, kemudian pemilihan pengurus DPP pusat untuk periode 2023-2028, jadi 5 tahun. Dan ada beberapa hal-hal yang kami bahas, perubahan ADRT, pembahasan mengenai ADRT dan lain-lain. Itu selama kami bahas selama 3 hari berturut-turut, dan sidangnya memang acara padat. Saya sendiri di komisi perayaan HUT BKRI ke 100 tahun. Jadi dibagi-bagi. Semua komisi itu terdiri dari perwakilan-perwakilan dari masing-masing cabang se-Indonesia DPD. Jadi kita bagi-bagi, nyandak satu DPD, satu komisinya bagi-bagi semua. Seluruh rangkaian kegiatan dari konferensi ke-21 BKRI tingkat pusat itu saya rangkum dalam laporan secara singkat ini, dan saya mohon kiranya dari ketua ranting bisa memberikan sosialisasi, dibaca dulu dan disosialisasi ke masing-masing anggota, sehingga kegiatan ini bukan cuma diketahui dan diikuti oleh saya sebagai ketua, tetapi diketahui oleh semua anggota. Semua ranking saya bagi satu-satu ini. Ini berisi semua kegiatan yang kami laksanakan secara kongres, dan di sini ada perubahan ADRT yang perlu kita ketahui bersama. Jadi sebenarnya setiap cabang kita mau kasih buku ADRT yang lama, yang periode sebelumnya 2018 sampai 2023, tapi kebetulan stok itu habis. Nanti kita upayakan mudah-mudahan tahun depan ada, nanti kita bagikan. Yang kemarin baru 3 ranting yang kita bagikan. Jadi karena
ketua ranting bisa mempelajari, membaca, dan itu bisa disosialisasi ke masing-masing anggota di ranting, sehingga orang semua tahu apa yang dilaksanakan oleh kantor pusat WKRI pusat dalam kegiatan kongres yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Yang perlu ibu-ibu ketahui bahwa pada saat pemilihan ketua presidium dan 2 anggota presidium di sana sudah terpilih. Jadi ketua presidium Ibu Eli ada saya share kemarin di grup, dan anggota presidium terdiri dari anggota presidium 1 dan 2. Itu sama, DPD juga begitu. Ketua presidium, anggota presidium 1 dan anggota presidium 2. Dan pada saat kegiatan kongres mereka langsung dilantik, nanti tinggal dilengkapi oleh yang lain-lain, bidang-bidang lain. Intinya yang 3 presidium ini sudah langsung dilantik pada saat ini, disaksikan oleh kita semua. Saya kira gambaran umum saja itu mengenai kegiatan kongres yang saya ikuti kemarin. Mudah-mudahan juga kedepannya akan ada perwakilan-perwakilan dari cabang. Intinya di sana tetap orang ada biaya. Untuk kongres tingkat pusat kemarin biayanya pendaftaran 3.250.000, itu sebagian ditanggung oleh cabang, yakni 2.750.000 dan 500.000 ditanggung oleh organisasi. Kemudian tiket pulang pergi, karena juga pertimbangannya cabang kekurangan dana dan tidak dikenakan biaya nanti sesuai ADART yang seharusnya itu dia adalah tanggung jawab kita bersama, tetapi karena berbagai macam pertimbangan itu dibebankan secara pribadi kepada pengurus yang jadi saya sendiri. Sebanyak itu untuk diketahui oleh anggota semua. Jadi mungkin dipikir-pikir ini kas habis karena apa, dan ya sebagian kecil. Kemudian ada beberapa kegiatan untuk tahun depan. Pertama di bulan Januari tahun depan di DPD Sulut orang akan melaksanakan konferensi tingkat daerah. Jadi di situ orang akan melakukan pemilihan juga pengurus, yakni ketua presidium 1 dan presidium 2 untuk periode 4 tahun ke depan. Jadi 2024 sampai 2028. Kalau kemarin perwakilan dari cabang itu adalah 2 orang, yang sebelumnya ketua dan sekretaris. Jadi kemarin ketua sebelumnya Ibu Clara dan Ibu Katrin yang mewakili. Mudah-mudahan ini tidak ada perubahan sesuai penyampaian dari pengurus DPD kemarin di rapat pleno di bulan Desember awal kemarin, 2 minggu kemarin, bahwa kegiatan kongres ini perwakilan tiap cabang akan dimintakan 10 perwakilan. Jadi di sini selain pengurus cabang, yang pasti dari ranting-ranting akan ada perwakilan. Apakah itu ketua atau wakil ketua. Tetapi konsekuensinya ada biaya yang akan dikenakan ke masing-masing cabang. Yang dulu kira sekitar berapa Ibu Clara? 3 juta atau 2 juta sekian ya? 2.500.000 per peserta. Jadi kita rasa orang saat ini solusi ancang-ancang kira-kira bagaimana orang bisa ikuti 10 peserta. Apakah itu dibebankan ke masing-masing ranting, cabang, atau mungkin ada yang perlu kita lakukan untuk pendanaan sehingga orang bisa ikuti 10 perwakilan dari cabang. Yang penting siap-siap, dari ranting juga akan ikut dalam konferensi daerah, tingkat daerah itu. Jadi nanti kalau mau pilih yang pengurusnya. Kemudian bulan Februari juga akan dilakukan rapat pleno. Setelah ada rapat konferensi tingkat daerah, ada rapat pleno. Dan tahun depan juga akan ada kegiatan besar di WKRI, baik itu secara pusat, daerah, cabang-cabang dan ranting-ranting, yakni HUT WKRI ke 100 tahun. Itu berbagai kegiatan, ada yang tingkat pusat, ada yang tingkat nasional, cabang dan ranting-ranting masing-masing. Kami merencanakan di cabang akan ada kegiatan yang mungkin ya
bukan kegiatan yang kecil lah. Artinya mungkin orang akan melakukan lomba-lomba yang diharapkan yang ikut ini bukan cuma orang ranting-ranting, tetapi mungkin kita bisa melibatkan ibu-ibu dari lain, dari agama lain. Tapi nanti tolong bicarakan lagi, rapatkan lagi.